Baik, terima kasih Umi Uyun, Bunda Nunung. Alhamdulillah di komunitas ini walaupun dadakan dan lain sebagainya ya, walaupun sedikit seperti apa, kita intinya mendawamkan saja kajian kita. Dan untuk hari Selasa ini ya seperti biasa Badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Bismillah akan kita lanjutkan. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini. Nah, ini baru dibuat ya. Sebentar. Nah, kita sudah menginjak pada fawaidu ya, faidah dari wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, kita hari ini akan mempelajari faidahnya ya. Faidah apa saja dari wazan fa'ala yufa'ilu. Boleh ditasrifkan dulu wazan fa'ala yufa'ilunya, silahkan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'ala fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Masih ingat ya dengan wazan fa'ala. Boleh dengan contoh yang lainnya, silahkan untuk ditasrifkan dari doroba, silahkan. Daraba yudaribu mudarabatan, diraban diraban, mudaribun mudarabun, darib la tudarib, mudarabun mudarabun, mudarib yudarabu yudarabu. Baiklah. Nah, sudah ya, diingat-ingat kembali tasrif dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, baik. Untuk hari ini bagi yang baru bergabung ya, untuk Senin Selasa pembelajarannya bahasa Arab. Kita akan melanjutkan buku dari buku Al-Kafi karangan Ustadz Aceh Zakaria. Kita baru menginjak pada bab 3 dari wazan fa'ala yufa'ilu. Mari kita lihat apa faidahnya ya ketika suatu fi'il dari fi'il sulasi mujarrad dirubah menjadi sulasi mazid, wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, itu punya faidah apa, punya manfaat apa? Yang pertama adalah ketika wazan fa'ala yufa'ilu ini lil musyarakati bainatsnain, lil musyarakah untuk musyarakah ya, persekutuan antara isnain, dua pelaku. Nah, jadi tentu saja di sini diartikannya saling ya, musyarakah baina isnain. Jadi untuk fungsi musyarakah ya, musyarakah itu bersekutu atau bersatu ya antara dua pelaku. Sehingga misalnya di sini ada contohnya, contoh doroba Zaidun Umaron. Zaid berkelahi dengan Umar. Nah, jadi saling ya, saling memukul. Jadi doroba, kalau doroba mah memukul, kalau di wazan fa'ala doroba itu jadi saling memukul. Jadi diartikannya berarti berkelahi. Kemudian di sini boleh dilihat raqabatul aduwa wa raqabani aydon. Nih, apa artinya? Raqabatul aduwa wa raqabani aydon. Raqabah itu dekat, kalau bukan mengawasi ya. Raqabah itu mengawasi, jadi koruba itu dekat. Raqabah itu kan mengawasi. Kalau raqabah tuh apa ini diartikannya? Berarti seorang butuh saling mengawasi. Aku ini kan aku raqabah tuh. Ya.
Oh iya, aku sedang mengawasi musuh dan musuh pun sedang mengawasi aku. Nah, juga ya. Jadi telah mi ini fi'il madhi ya. Raqabatul adwa. Jadi aku telah mengawasi musuh, waraqabani aidon, dan dia pun mengawasiku juga. Nah, jadi saling intinya lah. Untuk yang pertama ini ketika wazan fa'ala raqaba doroba itu saling. Jadi diartikannya saling. Nanti di Al-Qur'an misalnya di hadis ketika bukan aula mastum ya, ta'awanu ya, bukan ta'awanu mata fa'ala ya, jahidil kufar ya, jahada misalkan itu jahada atau jahidi. Waqatilu fi sabilillah. Nah, itu yang sudah kita identifikasi dari Quran ya. Waqatilu fi sabilillah. Nah, itu karena qatala artinya membunuh, ketika qatilu. Nah, jadi berperang. Ya. Jadi diartikannya berperang. Kenapa diartikan berperang? Karena menggunakan wazan fa'ala, qatala, qatilu. Nah, itu. Kemudian ini wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum dan saling bermusyawarah lah ya. Kalau musyawarah kan nggak mungkin satu orang. Jadi menggunakan kata fa'ala, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Nah, itu juga masuk dari wazan fa'ala. Ini bisa dipahami ya nomor 1. Nah, baiklah kita lanjut pada nomor 2. Kaidah nomor 2, qad yakunu lil wahid. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, ini. Baiklah, yang nomor 2 itu qad. Kalau qad masuk ya di sini kadang-kadang ya, kadang-kadang masuk juga lil wahid ya. Di sini kan tidak mesti harus saling, bisa saja wajan fa'ala di sini lil wahid ya. Jadi lil wahid itu untuk menunjukkan biasa saja gitu ya, untuk satu orang gitu, tidak untuk musyarakah. Mislu contohnya aqabatul lissa. Apa arti aqabatul lissa? Saya membunuh. Saya telah membunuh. Menghukumi. Menghukum. Qatala kalau membunuh. Saya telah menghukum Alisot apa? Ya, ini menghukum pencuri ya. Menghukum penjahat atau pencuri. Nah, jadi kan di sini tidak untuk saling kan? Ketika menghukumi berarti lil wahid ya, menunjukkannya hanya untuk yang itu yang salahnya tadi. Kayak ini qatala. Nah, qatalahumullah, Allah qatala, bahwa Allah tidak saling kan? Makanya Allah salingnya. Nah, bisa qatalahumullah. Bagaimana mengartikan qatalahumullah? Allah telah membunuh mereka. Ya, jadi Allah yang membunuh, Allah yang memerangi mereka gitu, tidak saling memerangi dengan Allah gitu ya. Nah, jadi bisa jadi tidak hanya musyarakah saja untuk hal-hal tertentu ya, untuk fi'il-fi'il tertentu, untuk kondisi tertentu bisa jadi walaupun wazan fa'ala, nah itu tidak untuk saling tetapi untuk menunjukkan kepada salah satu saja. Nah, kemudian kita sekilas ya supaya nanti bisa mengitukan ke apa? Ke Al-Qur'an ya, mengidentifikasi Qur'annya. Kemudian yang ketiga adalah litaksir. Nah, untuk litaksir ini tidak terlihat ya. Litaksir ini kalau kita menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu bisa bermakna litaksir. Jadi untuk menunjukkan banyak ya, memperbanyak atau melipat gandakan. Contohnya di sini wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan.
melipat gandakan. Lima yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi kenapa di sini ketika menggunakan wazan fa'ala, do'afa, yufa'ilu, yudha'ifu. Nah, ini bisa diartikan lit taksir. Maknanya adalah yudha'ifu katsiran. Allah melipat gandakan dengan banyak. Misalkan do'afallah, do'afallah. Semoga Allah melipat gandakan. Ini di Al-Quran ada ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan. Melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi yang ketiga bermakna litaksir, untuk menunjukkan banyak gitu, lipat ganda. Sudah ya, di sini tinggal kita lihat di yang lainnya. Yang keempat adalah bima'nal fi'lil mujarrad. Nah, ini bima'na fi'lil mujarrad. Jadi maknanya sama saja dengan fi'il mujarrad gitu ya, untuk tidak seperti tadi berubah menjadi mazid bimakna yang lain, tetapi sama ya, sama maknanya dengan fi'il mujarrad. Misalnya di sini safartu, tidak saling bepergian ya. Kalau safartu ai yaitu safartu, sama saja artinya, mau ditambah alif ataupun enggak, bimakna mujarrad tadi. Jadi sama saja bepergian. Aku telah bepergian gitu, tidak diartikan saling bepergian ya. Aku bepergian saja gitu. Barakallahu fik, semoga Allah memberi keberkahan. Walaupun dengan wazan fa'ala tidak diartikan saling memberi keberkahan ya, tetapi Allah memberi keberkahan kepadamu. Ini hampir sama dengan tadi ya, yang bimakna wahid tadi ya. Kemudian yang kelima adalah bimakna af'ala allati lita'diyah. Diartikan bisa memiliki makna sama dengan wazan af'ala allati lita'diyah, yang fungsi memuta'adikan. Contohnya ba'adatu syarir ai ab'adatuhu. Nah, ini kan kalau ba'uda mah jauh, kalau ba'ada, nah ini bisa diartikan muta'adi, menjauhkan. Menjauhkan. Ba'adatu syarir, aku menjauhkan diri dari syarir, keburukan ya. Aba'adatuhu, aku menjauh. Jadi itu ya, jadi muta'adi, jadi butuh objek. Asalnya jauh, jadi menjauhi, aku menjauhi. Nyah di sana adalah asyarir, keburukan. Nah, jadi sama ya dengan yang lain, bimakna muta'addi ya, diantaranya ketika kita menggunakan sulasi, mazid, bab 3 ya, wazan fa'ala. Contohnya di bawahnya afakallah. Apa arti afakallah? Ai a'fakallah. Apa? Allah telah memaafkan. Allah telah memaafkan. Ya, memaafkanmu ya. Ya Allah, semoga Allah. Nah, ini kan biasanya semoga Allah memaafkanmu. Wa'afini a'fa ya, memaafkanmu. Nah, di sini sudah ya, jadi bimakna muta'addi. Pokoknya dari lazim kemudian ketika dirubah menjadi muta'addi, sama seperti yang sudah-sudah. Yang terakhir lil muwalat. Contohnya tala'tul kitab wa taba'tul qiraah. Jadi untuk di sini apa arti tala'tul kitab wa taba'tul qiraah? Apa artinya? Aku telah membuka buku. Menelaah ya. Mentelaah. Jadi pokoknya beriringan saja. Jadi setelah ini gitu. Setelah menelaah buku diikuti dengan membaca. Nah, jadi muwalah itu intinya beriringan gitu. Jadi beriringan sesuatu yang
beriringan, lil muwalah untuk beriringan. Misalnya tola'atul kitab, aku sudah menelaah kitab, kemudian diiringi wataba'atul qiraah, kemudian diikuti dengan qiraah, membaca. Nah itu. Jadi ada 6 faidah ya. Ini di sulasi mazid bab 3. Sekarang supaya itu lihat Quran saja ya. Semuanya mencari bab 3 dari sulasi mazid, tidak terfokus ke 1 2 3 4, pokoknya sedapatnya kita cocokkan. Oh itu kayaknya masuknya kemana. Nah itu silahkan, boleh sekarang sudah mengidentifikasi dari Al-Quran. At-Taubah 63. At-Taubah 63, semuanya boleh dibuka. At-Taubah ayat 63, silahkan. Silahkan Mi. Berapa ya? Minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah rasulah yuhadid. Ya. Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu ya, orang-orang munafik tahu, annahu, bahwasanya dia, man. Jadi orang munafik itu adalah man, orang yang yuhadidillah, orang yang menentang, orang yang mengetahui barang siapa yang yuhadidillah, menentang Allah. Menentang Allah di sini hadada yuhadidu ya. Hadada yuhadidu, silahkan ditasrifkan coba biar terasa. Hadada yuhadidu, silahkan. Hadada yuhadidu muhadadatan hidadan hidadan muhadidun muhadadun hadidlah tuhadid muhadadun muhadadun hududa yuhadadu. Nah, berarti kalau ini fi'il apa yang ada di Quran? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yuhadid. Ma'lum. Maklum man yuhad. Kalau maklum mami kalau maklum bakal yuhadidu. Kalau ini kan yuhadid. Man yuhadid. Ada man yuhadid. Cuma karena ada man. Iya. Jadi itu bukan ininya. Sebentar, ada yang masuk dulu. Tadi ayat berapa, Bun? 63. 63. 63. Iya, 63. Alam ya'lamu. Nah, ini alam bukankah atau tidakkah ya'lamu, mereka orang munafik tahu, annahu, bahwasanya, man yuhadidillah, barang siapa yang menentang Allah. Nah, ini masuknya kemana coba? Apakah ke nomor 1? Fi'il mudhari' tapi kemasukan amil jazm. Iya, masuk amil jazm ya, sehingga majzum. Enggak, ini dari faidah yang 6 nomor berapa, Mi? Yang musyarakah nggak cocok ya. Musyarakah masa saling menentang kan tidak. Hanya menentang kepada Allah. Berarti yang mana? Lil wahid. Ya, qad yakunu lil wahid. Nah, ini ya, jadi hanya untuk dia sendiri ya, bahwa tidak untuk musyarakah, tidak untuk saling. Baik, Umi Yuyun sudah menemukan, silahkan yang lain. Saya coba surat At-Taubah ayat ke-43. At-Taubah ayat 43, boleh yang lainnya sambil dilihat Qur'annya ya. Afallahu anka itu masuk ke itu ya, bisa nggak, Bun? Yang itu sulasi mujarrad. Ini mah mujarrad, Mi, eta Bunda Nunung. Oh.
Yang li ta'diyah maksudnya aja. Afallahu. Kalau ini mah tidak sulasi mazid, tambahannya mana? Kan nggak ada. A-nya harus panjang, Umi. Kan yang fiilnya yang dipanjangkan. Kalau ini mah fiil sulasi mujarrad. Afa, ya'fu. Ini berarti ini bukan yang dilihatnya, yang panjangnya, yang fiilnya kayak tadi. Hadada, fa'ala, yang seperti itu. Qotala. Nah, yang panjangnya yang fiilnya. Kalau afa kan yang panjangnya afa ya, itu kan lam fiilnya ya. Afawa. Ain fiilnya. Kalau yang di bawahnya yang ayat ke-44-nya itu yang ayyujahidu, masuk tidak? Bisa. Nah, bisa ya. Silakan. Untuk boleh yang lainnya lihat surah At-Taubah ayat 44. Nah, di sana la yasta'dzinuka, orang beriman ya, la yasta'dzinuka, tidak akan meminta izin, alladzina yu'minuna, orang-orang beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, ayyujahidu, untuk berjihad. Nah, masuknya kemana? Ini fiil apa? Yujahidu. Fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Jahada, yujahidu. Nah, ini yujahidu ada domir apa? Yujahidu, panjang. Hum. Ada domir hum. Asalnya yujahiduna, karena ada an jadi yujahidu. Nah, jadi bagaimana menerjemahkannya? Apakah cocoknya kemana ini faidahnya? Yujahidu, berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Jadi orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu tidak akan minta izin ya, tidak akan ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah tahu orang-orang yang bertakwa. Nah, ini masuknya kemana di faidah? Di mana? Lil wahid. Lil wahid ya. Berjihad, tidak saling berjihad ya, tapi berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Masuk masih lil wahid ya, tidak musyarakah ya. Masih ke qad yakunu lil wahid gitu ya. Iya. Baik, silahkan yang lainnya cari lagi. Satu lagi ya, udah jam 6. Boleh mengidentifikasi contoh sulasi mazid bab 3 fa'ala yufa'ilu. Silahkan, jahadanya belum ditasrifkan ya. Jahada yujahidu. Silahkan supaya diingat-ingat. 1, 2, 3. Jahada yujahidu, mujahadatan jihadan, jihadan, mujahidun, mujahadun, mujahid, adu. Baik. Silahkan. Surat apa lagi? Surat
Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Boleh semuanya membuka surah Al-Hasyr ayat 14. 14. Al-Hasyr ayat 14 ya. Silahkan. Surah Al-Hasyr, silahkan Mi. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. La yuqatilunakum. Baik. La yuqatilunakum. Mereka, ya ada dhamir hum di dalamnya, mereka tidak akan memerangi kalian jami'an secara bersama-sama ila kecuali fi quram muhassanah, di negeri-negeri yang muhassanah, yang berbenteng atau yang di tembok ya, atau miwaro ijudur atau di balik tembok. Nah ini la yuqatilunakum, mereka tidak akan memerangi kalian. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari maklum ya. Ini banyaknya dari tadi ya, fi'il mudhari. Ada domir apa? Hum. Hum. Boleh ditasrifkan fi'il mudhari'nya? Yuqatilu yuqatilani. Silahkan. Yuqatilu yuqatilani yuqatiluna tuqatilu tuqatilani yuqatilna tuqatilu tuqatilani tuqatiluna tuqatilina tuqatilani tuqatilna uqatilu nuqatilu. Baik. Berarti ini nomor berapa? Lil musyarakah. Oh, ini maknanya berarti lil musyarakah. Kenapa musyarakah? Karena memerangi bisa nggak kalau memerangi satu orang? Tidak ya. Kecuali memerangi hawa nafsu. Kecuali memerangi hawa nafsu kita ya. Kalau ini memerangi kalian otomatis ya, saling ya, saling memerangi. Nah ini masuknya pada faidah yang pertama, lil musyarakah bainas nain. Jadi untuk saling ya antara dua belah pihak. Nah itu. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran bahasa Arab kita dicukupkan sekian. Satu lagi nama apa nih, penasaran. Silahkan. Gimana? Kalau yang surat Al-Baqarah ayat 244 yang bunyinya waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Waqatilu masuk ya. Ayat berapa sama tadi? yang di bawahnya juga ayat berapa tadi? Ayat 244, kemudian yang di 245 juga itu mangzal ladzi yuqridullaha qardan hasana itu yuqridu enggak. Yuqridu mah. Itu mah masuknya wajan af'ala, wajan yang pertama. Aqrado yuqridu. Nah, itu mah bukan qarado. Kalau ini mah yang seperti itu Bunda Nunung cirinya yang panjangnya fa'ilnya. Kalau yang pertama masuk. Ya, yang Al-Baqarah 244 masuk ya. Waqatilu. Nah, ini kita identifikasi ya terakhir. Waqatilu. Nah, waqatilu di sini menggunakan sigot apa itu? Fi'lul amr. Fi'lul amr. Ya, fi'il amr ya. Qatil, qatila, qatilu. Nomor berapa di fi'il amr ini? Nomor 3. Nomor 3, domir apa nomor 3? Antum. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Waqatilu. Dan berperanglah kalian. Dan berperanglah kalian. Dan tidak diartikan bunuhlah ya, karena kan aslinya qatala itu membunuh, tapi karena menggunakan wazan fa'ala, jadi diartikannya berperang. Nah, jadi tidak dan bunuhlah, tidak, tapi dan berperanglah, karena berperang itu saling gitu ya. Tidak, jadi kedua belah pihak sama-sama aktif. Musyarakah baina itsnain. Nah, betul ya.
Bunda Nunung sudah mengidentifikasi Al-Baqarah 244. Baiklah, kita sudahi dulu ya. 238. 238. Baik Umi, saya ini ada ngisi IHT. Aduh, setiap hari full ngisi IHT ini Juli. Udah. Alhamdulillah, barakallah. Iya, barokah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya, sudah jam 6:07. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah pahamkan kepada kita semua. Jangan pernah bosan untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa surga, bahasa Quran, supaya kita lebih dekat dengan Allah dengan mempelajari Quran hadis melalui kuncinya ya, kuncinya yaitu belajar bahasa Arab. Baiklah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih atas semangat-semangatnya kepada semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah Bu Dokter. Itu kata pemantik yang terus membuat kepenasaran. Hafidhu 'alas salati was salatil wusta. Yang tadi marilah kita selalu menggali dan terus mengembangkan kemampuan berbahasa kita, bahasa Arab, bahasa ahli surga, bahasa Al-Quran. Insya Allah, walaupun sedikit, tapi sebagai pemantik dan kita bisa terus belajar dan belajar. Alhamdulillah, marilah kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali, doa